Hai, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan saya Aca Matika dalam video pembelajaran IPA SMP kelas 7 semester ganjil. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang mengenal dan menggunakan mikroskop. Tujuan mempelajari adalah dengan mengikuti pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu mengenal dan memiliki keterampilan menggunakan mikroskop. Mengenal dan menggunakan mikroskop dengan benar adalah keahlian yang harus dimiliki oleh siswa atau siswi. Karena bukan tidak mungkin di antara kalian nanti ada yang menjadi seorang peneliti di bidang sains atau sebagai bagian dari tim medis, seorang dokter misalnya. Siswa-siswiku, melalui pemeriksaan menggunakan mikroskop, kita dapat mengetahui morfologi suatu sel serta mengidentifikasi jaringan, parasit, bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Bahan pemeriksaan yang biasa digunakan diantaranya darah, urin, feses, jaringan tubuh makhluk hidup, atau cairan tubuh lainnya. Sebelum menggunakan mikroskop, ada baiknya kita harus mengenal apa dan bagaimana sih mikroskop itu. Baik, mengenal mikroskop. Kata mikroskop berasal dari bahasa Latin, yaitu kata mikro yang berarti sangat kecil, dan skop yang berarti alat untuk melihat objek. Jadi, mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda yang berukuran kecil atau yang berukuran sangat kecil dan memperbesar bayangan benda. Benda kecil itu dilihat dengan cara diperbesar bayangannya hingga berkali-kali lipat dari ukuran sebenarnya. Ada dua jenis mikroskop. Yang pertama, mikroskop elektron. Yang kedua, mikroskop cahaya. Mikroskop elektron berasal dari energi listrik untuk cahayanya. Berbeda dengan mikroskop cahaya, ini mikroskop standar yang biasa kita gunakan. Ini menggunakan cahaya matahari. Mikroskop elektron biasanya digunakan untuk melihat mikroorganisme yang tidak dilihat dengan mikroskop cahaya. Misalnya pengamatan bakteri Escherichia coli. Ya, kita masuk ke sejarah mikroskop. Penemu pertama mikroskop adalah Zecharis Janssen, itu pada tahun 1595. Kemudian pada tahun 1665 Anthony van Leeuwenhoek menyempurnakan mikroskop. Mikroskop cahaya beserta bagian-bagiannya. Ya. Dan sayanya. Bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Perhatikan, kita sudah menyiapkan satu unit mikroskop cahaya. Kita mulai dari bagian mikroskop yang pertama. Ini yang namanya lensa okuler. Fungsi lensa okuler yaitu lensa ini adalah lensa yang berhubungan dengan mata pengamat, bertujuan memperbesar bayangan benda yang diamati. Yang kedua ini adalah tabung mikroskop, disebut juga tubus. Fungsinya untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Jadi tubus ini menghubungkan lensa okuler dengan lensa
objektif. Yang ketiga, kita lihat pengatur fokus yang disebut juga makrometer. Jadi ini adalah makrometer atau pengatur kasar. Yang satunya ini adalah mikrometer, pengatur halus. Makrometer ini berfungsi menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop. Jadi ini fungsi dari makrometer. Menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop secara pelan. Ini mikrometernya, ini makrometernya untuk menaikkan dan menurunkan tabung secara cepat, sedangkan mikrometernya menaikkan dan menurunkan tabung secara lamban atau pelan. Berikut revolver. Revolver ini berfungsi meletakkan lensa objektif dan kita bisa memilih perbesaran lensa objektif yang akan kita gunakan. Kita pilih dari perbesaran yang terkecil atau terhalus, lalu ke yang besar atau yang terbesar ya. Itu lensa objektif. Lalu kita lihat lagi, berikut adalah meja preparat. Meja preparat ini untuk meletakkan preparat atau objek yang akan diamati. Dan berikut ada di atas meja preparat ini ada penjepit preparat. Ini ada penjepitnya agar kedudukannya stabil dan tidak bergeser selama pengamatan. Berikut pengatur diafragma. Di bagian bawah ini ada pengatur, di bawah meja preparat ada pengatur diafragma. Ini mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mikroskop. Lalu setelahnya ada cermin. Cermin berfungsi memantulkan cahaya ke dalam lubang diafragma dan menuju ke lubang yang terdapat pada meja preparat. Lalu yang berikutnya ada kaki mikroskop. Jadi kaki ini memiliki fungsi untuk menjaga mikroskop agar dapat berdiri dengan mantap di atas meja. Terakhir adalah lengan mikroskop untuk memegang mikroskop. Jadi berikut langkah-langkah menggunakan mikroskop. Ambil mikroskop dari tempat penyimpanan dengan posisi tangan kanan memegang lengan mikroskop, sedangkan tangan kiri memegang alas mikroskop. Kemudian mikroskop diletakkan di tempat yang kering, datar, dan memiliki cahaya seperti ini. Pasang lensa okuler. Lensa okuler dipasang dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Kemudian putar revolver. Ini revolver. Sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisi satu poros dengan lensa okuler seperti ini. Jadi lensa okuler dengan lensa objektif berada satu posisi dengan
Cara diputar hingga berbunyi klik. Lalu atur diafragma. Diafragma ini diatur dan cermin sehingga bisa memantulkan cahaya dengan jelas. Pengaturan disesuaikan dengan cara melihat lensa okuler, apakah sudah terang atau belum. Berikut, siapkan preparat. Lalu letakkan preparat ini pada meja objek. Jika letak preparat belum tepat, maka dapat digeser dengan lengan yang berhubungan dengan penjepit. Jika tidak ada alatnya, bisa langsung digeser dengan tangan ya. Setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran yang kuat, gantilah lensa objektif. Dengan ukuran dari 10 kali ke 40 atau ke 100 kali dengan cara memutar revolver sehingga bunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, kamu harus mengulangi dari awal. Baik, setelah selesai menggunakan mikroskop, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat penyimpanan. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat, dan untuk lebih lengkapnya lagi, kamu dapat mengisi lembar kerja peserta didik atau LKPD berikut ini. Demikian materi tentang mengenal dan menggunakan mikroskop. Selamat belajar, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Dadah.